Apa tadi? Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dan bahwa Allah huwa, dia adalah zat yang maha tinggi, yang maha besar. Kemudian al-a'la ayat yang keberapa? Yang pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Kemudian illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Al-Lail ayat 20. Al-a'la, yang maha tinggi. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat yang ke-9. Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata, al-kabir yang maha besar, al-muta'al yang maha tinggi. Ya, jadi tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 255. Wa huwal aliyyul azim, yang maha tinggi. Kemudian Al-Hajj ayat yang ke-62. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, al-ali. Kemudian sabbihisma rabbikal a'la, ayat yang pertama, yang maha tinggi. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, Al-Lail 20. Kemudian Ar-Ra'd ayat yang ke-9. Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Jadi nama-nama tadi Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al artinya apa tadi? Zat yang maha tinggi. Nama-nama ini kata Syekh Abdul Razak hafizahullah menunjukkan tentang tadullu ala uluwihil mutlaq bi jami'il wujuh. Nama-nama tadi Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al menunjukkan tentang tingginya Allah Ta'ala secara mutlak dari semua sisi. Ya, wa huwal ali, ya, uluwu zat. Allah maha tinggi, tinggi zatnya. Qad istawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Wa ala jami'il kainat, dan Allah tinggi, ya, di atas semua al-kainat yang ada. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, zat yang maha penyayang, ya, 'alal arsy istawa. Istawa di mana? 'Alal arsy, di atas arsy. Ya. Dan Allah, ya, katakan bahkan tsumma stawa 'alal arsy, pada tempat, ya. Ada 6 ayat di dalam Al-Quran yang Allah katakan tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Artinya ala wartafa'a alaih. 'uluwan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi subhanah. Tinggi meninggi. Ya, dengan ketinggian yang sesuai dengan keagungan, kesempurnaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah maha tinggi, ya, kemuliaannya. Allah maha tinggi sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat Allah itu agung, yang tidak ada satupun dari makhluk yang bisa menyamai atau mendekatinya. Bahkan tidak ada dari hamba-hamba itu yang bisa, ya, bersifat dengan satu dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan Allah maha tinggi, ya, atas apa? Atas makhluknya. Allah maha mampu, Allah maha kuasa atas makhluknya, ya. Dan semua yang ada dari makhluk-makhluk itu semuanya berada pada kekuasaan Allah Ta'ala. Fala yataharrak minhum mutaharrik wala yaskun sakinun illa biizni. Tidak ada yang bergerak di antara mereka dan tidak ada yang diam, ya, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan kalau ya berbicara tentang dalil-dalil dan burhan-burhan, ya, bukti-bukti yang banyak, maka menunjukkan tentang tingginya Allah Tabaraka wa Ta'ala atas makhluknya. Bahkan di dalam Al-Quran lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan ala uluwillah,
subhana, atas tingginya Allah Ta'ala. Bahkan kita akan sebutkan ya macam-macamnya di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, bentuknya itu apa? Bentuknya at-tasrih bil fauqiyah. Tasrih, sesuatu yang jelas, bil fauqiyah, bahwa Allah berada fil fauq, bahwa Allah berada di atas. Ini Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 18, Allah katakan wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dia Allah Ta'ala yang berkuasa di atas makhluk-makhluknya, di atas. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat yang ke-50 Allah katakan yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut dari Rabb mereka, min fawqihim, dari atas mereka. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, tatkala Sa'ad ya, ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau memberikan usul kepada Rasulullah tentang Bani Quraidah agar yang dewasa laki-lakinya dari mereka dibunuh. Maka kemudian Rasulullah mengatakan laqad hakamta fihim bihukmillah, engkau telah menghukumi pada mereka dengan hukum Allah Ta'ala, allazi hakama bihi fawqa sab'i samawat, yang Allah berikan hukum itu fawq, dari atas 7 langit. Dari mana? Dari atas 7 langit. Fawq sab'i samawat, di atas 7 langit. Kemudian yang kedua, ya, at-tasrih bil uruj ilaih. Ya, bil uruj itu artinya naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama, Allah yang mengatur semua perkara, minas sama, dari langit. Dari mana? Dari langit. Ilal ard, ke bumi. Thumma ya'ruju ilaih, kemudian apa? Perkaranya itu naik kembali kepada Allah Ta'ala. Berarti naik itu kemana? Ke atas. Kemudian dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ketiga sampai 4, Allah katakan minallahi sil ma'arij, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki apa? Tempat-tempat yang ma'arij, yang naik tempatnya. Ya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat-malaikat dan roh ilaih, dan malaikat Jibril apa? Naik menghadap ke siapa? Naik itu kemana? Ke atas. Naik menghadap kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, at-tasrih bis-su'ud. Kalau tadi al-uruj naik, as-su'ud, su'ud itu kayak naik apa itu? Naik tangga. Berarti kalau naik tangga itu ke bawah apa ke atas? Ke atas, ya. Menggunakan as-su'ud. Allah katakan dalam surah Fatir ayat yang ke-10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepadanya lah, kepada Allah Ta'ala akan naik al-kalimut thayyib, perkataan-perkataan yang baik. Naik, berarti naik itu kemana? Ke atas. Wal amalun salihu yarfa'uh, dan amal soleh dia yang akan mengangkatnya. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidak ada yang akan naik kepada Allah Ta'ala illa thayyib, kecuali sedekah yang baik. Ya, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, at-tasrih bi raf'i ba'dil makhluqati ilaih. Nah, ini secara jelas dengan diangkatnya sebagian makhluk kepada Allah Ta'ala. Ini Allah katakan tentang Nabi Isa dalam surah An-Nisa ayat 158, bal rafa'ahullah ilaih. Allah yang mengangkat, ya, Nabi siapa? Isa kepadanya. Dan Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-55, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Aku yang menidurkanmu dan
mengangkatmu ilai kepadaku. Berarti ngangkat itu kemana? Ke atas. Ya. Kemudian yang kelima, at-tasrih bitanzilil kitabi min. Ya, sesuatu yang jelas dengan apa? Dengan Allah turunkan kitab. Ya, dengan turunnya kitab dari Allah. Berarti kalau turun itu kemana? Allah turunkan dari mana? Dari atas. Ya. Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat yang pertama, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitab, ya, Al-Quran ini turun minallah, oleh Allah Ta'ala, Al-Aziz yang maha mulia, Al-Hakim yang maha bijaksana. Kemudian dalam surah As-Sajdah ayat yang kedua, tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab, ya, Al-Quran ini diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya, min rabbil alamin, dari Rabb semesta alam. Kemudian yang keenam, at-tasrih bi annahu ta'ala fis sama. Ya, penjelasan tentang apa? Tentang Allah Ta'ala itu fis sama, di langit, nanti di atas langit. Allah katakan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-16 dan 17. Allah katakan, aamintum man fis sama, apakah sudah merasa amankah kalian dari yang berada di langit, ayakhsifa bikumul ard, untuk membenamkan kalian di bumi, fa iza hiya tamur, am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nasir. Artinya fis sama berarti di mana? Di atas langit. Kemudian dalam hadis Muslim dari Muawiyah ibn Al-Hakam radhiyallahu an, tatkala Nabi berkata kepada jariyah, seorang budak wanita, Nabi tanya, aina Allah, Allah di mana? Qalat fis sama, di mana? Fis sama, di atas langit. Qala man ana, kemudian Nabi kembali bertanya, man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi kemudian mengatakan, a'tiqha, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena dia seorang yang mukminah, yang beriman. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, orang-orang yang punya kasih sayang, penyayang, maka mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah Ta'ala. Irhamu man fil ard, sayangilah yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama, maka yang di atas langit akan apa? Menyayangi kalian. Kemudian yang ketujuh, biraf'il yadai ilai, ya, dengan mengangkat kedua tangan kepada Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis yang sering kita dengar, ya, Abu Daud dan yang lain, di mana Nabi mengatakan, innallaha hayyun karim, Allah itu zat yang maha malu dan karim dan mulia. Yastahyi iza rafa'ar rajulu ilaihi yadayh, Allah itu malu apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kepada Allah Ta'ala, ayyaruddahuma sifra, untuk Allah tidak memberikan apa-apa kepada dia. Lihat, mengangkat tangannya kemana? Ilaih. Kalau mengangkat itu kemana? Ya, ke atas. Ya. Kemudian itu yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, al-isyaratu ilaih, ya, memberikan isyarat kepada Allah Ta'ala ke atas, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau berada di Arafah, ya, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian berkumpullah di situ para sahabat, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkat dia telunjuknya ila sama, ke langit, dan mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Nunjuknya kemana? Ke
ke atas, isyarat tangannya. Kemudian yang ke-9, ya, berita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau, ya, tatkala dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan perintah salat, turun ke mana? Turun ke bawah. Langit berapa? 7, 6, kemudian ke-5 ketemu Nabi siapa? Musa. Turun. Kemudian setelah turun kemana lagi? Kata Nabi Musa, irji' ila rabbik, balik ke Rabbmu minta apa? Keringanan. Berarti kemana lagi? Ke atas lagi. Turun lagi. Kemudian kemana? Ke atas lagi, ya. Itu menunjukkan tentang, ya, dan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menunjukkan tentang Allah berada di atas langit. Kemudian yang ke-10, ya, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang Fir'aun. Ya, Fir'aun itu ingin bangun suatu bangunan agar ingin melihat Rabbnya Musa. Maka beliau berkata kepada Haman, menterinya, wa qala Fir'aunu ya Haman, wahai Haman, kata Fir'aun, bangunkan untukku sorha, bangunkan untukku bangunan, la'alli ablugul asbab, supaya aku bisa sampai ke mana? Ke pintu-pintu. Pintu mana? Asbabas samawat, pintu-pintu langit. Ya, untuk apa? Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Lihat, berarti kemana? Ini Fir'aun, ya, ngakui di mana? Coba, bukan, ya, bangunkan untukku sebuah bangunan sampai ke pintu-pintu langit, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Nah, ini kadang ada orang yang ngaku beriman tapi tidak mengakui Allah berada di mana? Di atas. Ya, ini sangat kebangetan, ya. Jadi 10 hal tadi menunjukkan tentang apa? Tentang penetapan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah taala itu alin ala kulli syai'. Bahwa Allah taala itu maha tinggi atas segala sesuatu. Fauqulli syai', di atas semuanya. Tidak ada sesuatu yang berada di atas Allah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya yang mulia. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diyakini oleh ulama-ulama dari zaman dahulu, ya. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyainah, Hamad ibn Zaid, Abdullah ibn al-Mubarak, Fudail ibn Iyad, Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, ya, mereka muttafiqun, mereka sepakat ala annallaha subhanahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala bizatihi, dengan zatnya, fauqal arsy, di atas arsy. Wa anna ilmahu bikulli makan, dan ilmunya itu mencakup setiap tempat. Jadi zatnya di mana? Di atas arsy. Itu sepakat Imam Ahmad. Kemudian siapa lagi tadi? Imam Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyainah, dan yang lain. Bahwa mereka muttafiqun, sepakat bahwa Allah Ta'ala bizatih, zatnya itu fauqul arsy, di atas arsy. Dan ilmunya itu bikulli makan, ya, mencakup semua tempat. Dan beriman dengan tingginya Allah Subhanahu wa taala, ya, atas makhluknya, itu akan apa? Akan memberikan seorang hamba ta'ziman lillah, bentuk pengagungan kepada Allah. Agar kita rendah di hadapan Allah Ta'ala, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, dan mensucikan Allah Ta'ala dari segala bentuk kekurangan. Dan akan membuat kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini, ya, sekaligus membantah bagi orang yang meyakini apa? Yang meyakini bahwa Allah itu berada di mana-mana. Ya, Allah berada di tempat ini, Allah, bahkan yang lebih jauh, ya, adalah Allah menyatu dengan dirinya,
dengan makhluk. Ini justru malah akidah yang menyimpang. Karena akidah ahlu sunnah tadi disebutkan Imam Ahmad dan yang lain, mereka sepakat bahwa Allah itu di mana tadi? Ya, bizatihi fauqal arsy. Zatnya itu di atas arsy. Tapi ilmunya mencakup ke semua tempat. Ya, bukan berada di mana-mana, ya, tapi berada di atas arsy. Bagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah di pertemuan berikutnya masuk di nama Allah Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Kabir Al-Azim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.